Shalom, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang baik hati, sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus. Engkau mengasihi kami, Engkau selalu memelihara hidup kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dungi ni Yesus mamadok nasida. Si panganod doi diau. Na mangulahon lomoni rohani na marsuru au dohot paujukon ulauna." Makananku ialah melakukan kehendak Allah. Makanan itu sangat lezat kelihatannya di foto dan menarik perhatian, sehingga tergiur untuk memesannya supaya segera dapat dinikmati, dan bukan hanya dilihat saja. Begitu pesanan makanan telah disajikan dan mulai dinikmati, cara penyajiannya persis sama dengan yang digambar dan tidak lupa difoto sebelum dinikmati. Namun ketika dinikmati, tidak sesuai dengan ekspektasi dari pemesan, sebab makanan tersebut tidak terbiasa dinikmati dan diputuskan hanya sekedar difoto dan hanya sekedar tahu rasa dari makanan tersebut. Selebihnya, makanan itu menjadi terbuang. Sejatinya, makanan adalah kebutuhan kita. Melalui makanan, kita dapat menjaga kesehatan kita jika kita makan sesuai dengan takaran kita dan sesuai dengan kebutuhan dalam tubuh kita. Namun, jika kita makan melebihi takaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan kita, akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik bagi kita. Dalam hal ini, Yesus mengatakan bahwa melakukan kehendak Allah Bapa yang mengutusnya adalah merupakan makanan bagi Yesus. Makanan bukan dalam artian seperti yang di atas, hanya sekedar untuk difoto atau hanya sekedar untuk dinikmati rasanya, kemudian setelah difoto disebarluaskan. Makanan yang bukan hanya untuk dipandang-pandang, namun makanan yang semakin dilakukan, semakin menambah kekuatan dan menambah berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak sedikit orang yang melakukan kebaikan, tapi hanya untuk mendapatkan foto untuk diupload di dunia maya, yang kemudian orang akan banyak menunjukkan apresiasi atas perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tersebut. Melakukan kehendak Allah menjadi hal yang harus kita lakukan, sebab itu memberi tenaga, memberi semangat kepada kita, serta menguatkan komitmen kita untuk setia dalam melakukan kebaikan, melakukan perintah Allah kepada kita. Tidak hanya sekedar melakukan kehendak Allah, Yesus menunjukkan teladan sebagai yang bertanggung jawab atas apa yang disuruh terhadapnya. Sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam melakukan tugas yang diberikan kepada kita adalah teladan yang diberikan Yesus bagi kita hari ini. Jika makanan sehari-hari menjadi kebutuhan pokok kita, maka melakukan kehendak Allah, melakukan perintah Yesus bagi kita juga merupakan kebutuhan pokok bagi kita. Serasa ada yang kurang jika kita tidak melakukannya setiap hari di dalam perjalanan hidup kita. Melakukan kehendak Allah bukan sekedar untuk popularitas, bukan untuk mencari pujian dari orang di sekitar kita, tetapi sungguh-sungguh memahami bahwa melakukan kehendak Allah merupakan kewajiban bagi kita dan tidak perlu dimegahkan jika kita dapat melakukan perintah atau yang dikehendaki oleh Allah. Sahabat yang baik hati, mari kita saling mendahului dalam melakukan yang dikehendaki oleh Allah.
bukan saling menunggu orang lain terlebih dahulu melakukan yang baik, kemudian kita mengikutinya. Sebab jika demikian, mungkin saja tidak akan ada yang memulai, yang akhirnya saling menunggu satu sama lain. Mari mulai dari diri sendiri, sebab Yesus sudah terlebih dahulu menunjukkan teladan bagi kita. Jika bagi Yesus melakukan kehendak Allah merupakan makanan dan Dia menyelesaikan pekerjaan Allah, maka kita sebagai pengikut Kristus mengikuti apa yang dilakukan Yesus, yaitu ketaatannya dan tanggung jawabnya akan tugas yang disampaikan kepadanya. Jadilah pribadi yang selalu suka untuk melakukan kehendak Allah dan bertanggung jawab atas setiap tugas yang disampaikan kepada kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami untuk menjadi seorang pribadi yang dengan senang hati untuk menaati apa yang Engkau kehendaki, karena itu adalah hal yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Dan tolonglah kami untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab di dalam setiap tugas yang ada pada kami. Amin.